Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-manni bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid dini man latafa bihi wa ikhtarahu minal 'ibadi. Ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وبعد. الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا في مجلسنا المبارك إن شاء الله، مجلس المدارسة، لنتعلم العلوم الدينية المفروضة علينا. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. وكنا في لقائنا الماضي، ini pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia ya Ufian? Bilingual boleh Ustaz. Bilingual. Pakai teks, Ustaz. كنا في لقائنا الماضي تكلمنا عن الإمام الشافعي والمذهب الشافعي، وكذلك العلماء الشافعية وكتبهم رحمهم الله تعالى أجمعين. Di pertemuan yang lalu kita sudah sempat membahas tentang biografi singkat Al-Imam Asy-Syafi'i, tentang masa hidup beliau, kemudian ibadah beliau dan keilmuan beliau. Dan kita juga sempat membahas tentang perkembangan madhab Syafi'i, ulama-ulamanya, dan juga kitab-kitab. وهذه الليلة إن شاء الله سنتكلم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومذهبه. Malam hari ini kita insya Allah akan membahas tentang Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan madhab beliau, perkembangan madhab beliau, ulama-ulamanya dan kitab-kitab. Kita tahu sebelumnya sempat kita singgung dan sempat kita sebutkan secara sekilas bahwasanya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala sempat bertemu dengan Al-Imam Asy-Syafi'i selama di Baghdad. Ya kan Ibu ya? Halo? Ntar Ustaz lagi ngeliat bukunya. Ketika Al-Imam Ya, Asy-Syafi'i ya Ustaz, benar. ke Baghdad, nah, beliau ke Baghdad itu sempat terhitung 3 kali ke Baghdad. Dan yang pertama itu karena terpaksa, dan yang kedua karena memang keinginan beliau sendiri, dan di masa kedua beliau di Baghdad lah Mm. banyak yang belajar pada Al-Imam Asy-Syafi'i. Gitu ya, Bu ya. Dan mulailah beliau menulis madhab beliau, baik secara usul maupun secara furu', baik usul fikihnya maupun furu'nya, yaitu hukum-hukum permasalahan fikihnya. Jadi dituliskan semuanya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di sana banyak sekali yang belajar kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan di antara yang belajar kepada Al-Imam Asy-Syafi'i adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Gitu ya, Bu ya. Di Iya. antara yang belajar kepada Al-Imam Asy-Syafi'i adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Namun, banyak juga para ulama yang menjelaskan bahwasanya Imam Ahmad, beliau ini tidak bisa dikatakan betul-betul murni sebagai muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Namun bagaimana? Hubungan antara keduanya itu seperti hubungan saling memberi dan saling menerima.
Jadi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau belajar fikih dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i mengambil riwayat hadis dari Al-Imam Ahmad. Begitu ya, Bapak ya? Pulang Ustaz. Ulang atau pulang? Enggak, maksudnya Ulang, gimana? Ustaz. Kalau Ulang. Jadi belajar apa tadi riwayatnya dari Imam jadi begini, Syafi'i gitu. pertama begini, kita harus memahami bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i itu sangat dikenal dengan kefaqihan beliau, Mm-mm. dengan pemahaman beliau dalam fikih. Itu Imam Syafi'i. Sedangkan Al-Imam Ahmad pada awalnya beliau itu dikenal sebagai ahlul hadis pada awal. Hmm, Jadi secara ilmu hadis Imam Ahmad itu bisa dikatakan lebih baik dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Namun oke. dari segi fikih Al-Imam Asy-Syafi'i itu lebih baik daripada Imam Ahmad pada awalnya demikian. Gitu Ibu ya? Waduh Mahat. Iya, Ustaz. Ya Ustaz. Makanya makanya Imam Ahmad ini belajar kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Belajar apa? Belajar fikih. Sedangkan Hmm, Al-Imam Asy-Syafi'i mengambil riwayat hadis kepada Imam Ahmad. Mengambil riwayat hadis dari Imam Ahmad. Jadi take and give ya, Ustaz ya. Bolehlah bahasa kita sekarang seperti itu. Take eh, and umurnya tuan siapa ya Ustaz? Tadi dulu. berdasarkan tahun lahir kemarin, tua siapa umat sekalian? Nah, tua Imam Syafi'i, meskipun Oh jaraknya iya. tidak terlalu jauh. Begitu ya, Ibu ya? Makanan. Iya. Iya, iya, iya. Eh, dan Al-Imam Ahmad ini, meskipun juga Al-Imam Ahmad ini betul-betul apa ya, dalam berguru, dalam belajar kepada Al-Imam Syafi'i betul-betul sangat menghargai dan sangat menghormati Al-Imam Syafi'i. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya Al-Imam Ahmad ini memuji Al-Imam Asy-Syafi'i, dan di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita sebutkan bagaimana pujian-pujian Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Sangat, jadi Imam Ahmad itu sangat menghargai dan sangat menghormati Al-Imam Asy-Syafi'i. Mm-mm. Uh, meskipun dari sisi lain Al-Imam Ahmad rahimahullah itu lebih baik dari segi riwayat hadis. Bahkan suatu ketika pernah Imam Ahmad itu dilihat orang karena biasanya memang apa namanya, em, seorang murid pada zaman dahulu itu menuntun tunggangannya gurunya, gitu Ibu ya. Dan suatu Mm-mm. ketika Imam Ahmad akhadha bi baghlati Syafi'i. Suatu ketika Imam Ahmad demikian. Jadi menuntun tunggangannya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i naik di tunggangannya dan Imam Ahmad menuntun tunggangannya. Jadi sekilas kalau misalkan dilihat pemandangan yang seperti itu, maka orang langsung paham ketika orang langsung paham bahwasanya Imam Ahmad itu belajar dari Imam Asy-Syafi'i. Begitu ya, Bu ya? Iya. Lalu apa yang terjadi ketika orang-orang melihatnya? Para ulama hadis, para ulama hadis itu protes kepada Imam Ahmad. Faqala, faqala lahu ashabul hadis. Maka para ulama hadis itu berkata kepada Imam Ahmad, "Ta'khudhu anhu wa 'indaka asanid a'la." Wahai Imam Ahmad, ta'khudhu anhu? Apakah engkau belajar dari Imam Syafi'i? Belajar darinya? Ta'khudhu anhu? Maksudnya ta'khudhu ilma anhu? Kamu belajar darinya? Ah, padahal 'indaka asanid a'la. Padahal engkau memiliki sanad yang jauh lebih tinggi darinya. Beginilah apa tuh umat sekalian, para ulama dahulu, para ulama salaf itu sangat sangat menghargai dan menghormati sanad. Jadi Hmm. sanad riwayat. Jadi mereka sangat bersemangat sekali untuk mendapatkan sanad yang sangat tinggi. Paling dekat dengan Rasulullah itu paling baik. Gitu ya, sanadnya dalam meriwayatkan segala hal, dalam meriwayatkan hadis, meriwayatkan asar, semakin tinggi sanad itu maka semakin baik. Itu kalau dalam sudut pandang para salaf dahulu. Hmm. Dan sanad itu merupakan bagian utama, unsur utama dalam penjagaan syariat Islam. Bahkan para ulama mengatakan
As-sanadu minad din. Sanad itu adalah bagian dari agama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena adanya sanad, Allah menjaga sanad di dalam agama Islam, laqala man syaa ma syaa. Akan berkata, setiap orang akan berkata semaunya. Jadi betul-betul dengan sanad. Bahkan fikih pun dengan sanad. Kemarin kita sudah membahasnya bahwasanya fikih itu juga ada silsilah sanadnya, ya kan ya Bu ya? Dari Rasulullah kemudian kepada tiga madrasah fikih di kalangan sahabat di masa sahabat, kemudian turun kepada murid-muridnya para tabi'in, kemudian kepada tabi'ut tabi'in, dan diantaranya adalah para ulama empat madhab ini, imam empat madhab ini. Ketika ada temannya Imam Ahmad menegur, ta'khudhu anhu wa 'indaka asanid a'la. Bagaimana bisa engkau belajar kepada Syafi'i padahal engkau memiliki sanad yang lebih tinggi? Lalu apa kata Imam Ahmad? Apa kata Imam Ahmad? Idza fataka isnadu fulan bi'uluwin tarwihi binuzul. Amma idza fataka aqlu hadha fala yumkinu an tajida anhu 'iwadan wala badalan. Idza fataka isnadu fulan bi'ulu tarwihi binuzul. Maksudnya apa? Jika ini dalam konteks riwayat, jika engkau terlewat untuk mendapatkan sanad yang lebih tinggi dari fulan, dari ulama tertentu, engkau terlewat tidak bisa mendapatkan sanad yang tinggi, maka engkau masih bisa mendapatkan sanad di bawahnya, dari murid-muridnya. Wa amma idza fataka aqlu hadza, adapun jika engkau terlewat tidak bisa mendapatkan pemahaman dari lelaki ini, yaitu Asy-Syafi'i rahimahullah, fala yumkinu an tajida anhu 'iwadan wala badalan. Maka engkau tidak akan pernah mendapatkan gantinya. Yani ini kesempatan untuk bertemu dan belajar kepada Imam Asy-Syafi'i. Kalau sekali terlewat, maka tidak ada yang sebanding dengannya dalam hal pemahaman. Adapun riwayat hadis, kita masih bisa mengusahakan nanti kalau misalkan nggak dapat gurunya masih dapat muridnya. Begitu ya Bu ya? Bisa difahami maksud dari jawaban Imam Ahmad di sini? Iya. Allah bisa. Jadi pokoknya Emang beneran gitu ya Iya. Ustadz, atau dia cuma buat nyenengin doang? Maksudnya? Enggak, maksudnya tuh emang apakah seperti itu kaidahnya, atau memang mungkin istilah dia dalam rangka dia tuh tawadu gitu loh, kan gitu. Nah, memang secara kenyataan memang demikian dan memang juga menunjukkan ketawaduan Imam Ahmad. Begini, memang dari riwayat itu riwayat, misalkan riwayat hadis, misalkan atau riwayat sanad kitab, misalkan memang sampai sekarang pun masih terjaga, alhamdulillah. Dan saya sendiri, alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan taufik dan keistiqomahan. Setiap kali belajar, misalkan daurah dengan beberapa syekh seperti itu. Daurah seperti itu tidak hanya belajar secara pemahaman, tapi juga riwayat, mendapatkan sanad riwayat. Jadi kitab ini diriwayatkan, gitu. Kitab ini diriwayatkan. Kalau misalkan kita tidak mendapatkan sanad yang tinggi, misalkan yang paling dekat dengan sumbernya, maka kita masih bisa mendapatinya dari orang zaman setelahnya, atau misalkan dari murid-muridnya. Bisa seperti itu. Dan meskipun juga jawaban ini juga menunjukkan bagaimana Imam Ahmad itu sungguh sangat tawadhu sekali dan sungguh sangat menghargai ilmu. Jadi memposisikan diri sebagaimana mestinya. Kalau Imam Ahmad itu memiliki sanad riwayat yang lebih tinggi. Namun dari segi fikih, beliau tidak bisa membandingkan beliau dengan Imam Asy-Syafi'i pada masa itu. Memang mempunyai kelebihan dari satu bidang ilmu. Tapi kalau dalam ilmu fikih, Imam Ahmad mengetahui kadar dirinya. Jadi memposisikan dirinya sebagaimana mestinya. Beliau menghormati Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau belajar kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Bukan berarti kalau orang sudah banyak belajar dalam satu bidang ilmu, lalu menutup semua pintu ilmu dari sumber yang lain. Tidak seperti itu. Begitu kan Ibu ya? Iya.
Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Ya, amin. Nah, Ustadz, demikian juga harus. Afwan Nah, Ustadz, bagaimana? Nah, tafadhol. ya, yang tadi yang kalimat Ustadz terakhir, tidak menutup ilmu dari guru-guru yang lain. Nah, maksud saya itu tapi selama pemahamannya sesuai sanad itu tadi ya Ustadz, balik ke sana lagi ya. Naam, Atau gimana? fatahullah alaina jami'an. Wa ba'al amal. Jadi begini, naam, maksudnya tidak menutup pintu ilmu dari guru-guru yang lain. Itu tentu mungkin kemarin sempat kita singgung ya. Ya Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan pada ahlinya. Tanyakan pada ahlinya jika kalian tidak tahu. Jadi mengambil setiap bidang ilmu itu kepada ahlinya. Karena saya kemarin sampaikan hampir-hampir mustahil zaman sekarang. Mungkin kalau tidak bisa dikatakan mustahil, mungkin hampir sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali orang zaman sekarang itu menguasai semua bidang ilmu. Tidak seperti ulama-ulama zaman dahulu. Nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana pujian Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i memuji Imam Ahmad. Bahwasanya Imam Ahmad itu menguasai banyak bidang ilmu. Tapi kalau orang zaman sekarang sangat sulit sekali seperti itu. Menguasai banyak bidang ilmu. Misalkan dalam fikih juga ahlinya, kemudian dalam tafsir juga, kemudian dalam bidang-bidang ilmu yang lain. Sangat sulit zaman sekarang. Jadi hendaknya kita mengambil ilmu itu betul-betul dari ahli. Apalagi saya sampaikan kemarin di hari Ahad. Apalagi kalau misalkan belajarnya di perkuliahan saja, tidak belajar di luar perkuliahan, maksudnya di sistem mulazamah. Metode belajar mulazamah, duduk di majelis ilmu kepada syekh mulazamah, kemudian menghatamkan, mempelajari kitab betul-betul sampai tuntas, kemudian berjenjang dari kitab yang ringkas, kemudian kitab yang sedang, kemudian kitab yang mutawal, terus berjenjang seperti itu. Kalau hanya mengandalkan kuliah, saya ngomong-ngomong saya juga kuliah, dan saya menyadari diri saya sendiri. Makanya saya semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan untuk saya untuk bisa belajar terus. Baik, kalau hanya mengandalkan sistem perkuliahan dan sistem perkuliahan itu mengadopsi pendidikan Barat, tidak akan bisa orang betul-betul matang dalam semua bidang ilmu. Bahkan satu bidang ilmu pun itu belum tentu matang juga. Karena kenapa? Di perkuliahan itu dibagi-bagi, dipetak-petakan. Ada fakultas, ada jurusan. Adapun agama Islam, kalau misalkan dipisah-pisahkan seperti itu, jadi seperti puzzle yang terpencar-pencar. Jadinya apa? Jadinya kalau misalkan masuk fakultas hadis misalkan, yang porsi yang banyak dipelajari adalah hadis, maka nanti masalah fikihnya dan lain-lain itu tidak terlalu menguasai. Demikian juga misalkan kalau masuk fakultas akidah misalkan, atau masuk fakultas tafsir misalkan, atau masuk fakultas syariah yang mempelajari hadis, apa yang mempelajari fikih misalkan. Maka untuk bidang-bidang ilmu yang lain tidak terlalu menguasai. Padahal kalau sistem belajar para ulama dahulu, sistem belajar para ulama dahulu atau juga dikenal dengan sistem mulazamah, metode belajar mulazamah, itu di awal masa belajar itu mempelajari semua bidang ilmu, pokok-pokoknya, inti-intinya dari semua bidang ilmu dipelajari. Kemudian berikutnya di fase berikutnya kalau mau menjadi mutakhasis, mau menjadi ahli dalam satu bidang baru menekuni satu bidang tertentu. Wafaqanallahu jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Begitu Ibu ya? Ustaz. Baik. Baiklah. Jadi kalau misalnya Ustadz, jadi kalau misalnya ada orang yang udah punya sanad, terus dia nggak mau belajar sama orang yang tidak bersanad, itu berarti dia sombong ya Ustadz ya? Semua bidang ilmu itu ada sanadnya. Iya, misalnya kita belajar Quran ya Ustadz. Nah, Kita belajar Quran bisa sama orang yang istilahnya belum bersanad. Sementara kita merasa kita sudah ngambil sanad gitu ya Ustadz ya. Terus kita jadi nggak mau belajar lagi sama dia, padahal istilahnya ilmu dia juga kalau dibilang secara ilmu juga
eh, orang itu punya ilmu gitu Ustaz. Saya punya kapasitas yang bagus untuk mengajar gitu Ustaz. Berarti kitanya sombong ya, Ustaz ya. Ilmu itu diambil dari manapun selama baik, dan bahkan ada perkataan yang sangat bagus yang mungkin bisa ditulis dengan tinta emas. Perkataan saya pernah membacanya di Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makkiyah, punya yang ditulis oleh Syekh Al-Alawi Al-Makki. Beliau pernah mengatakan kurang lebih seseorang tidak layak untuk dikatakan sebagai penuntut ilmu jika ketika dia mendengar satu faedah yang sama, yang ke-100 kali, tidak dengan sikap yang sama seperti dia mendengarnya ketika mendengar pertama kali. Maksudnya? Saya ulangi Yes. lagi. Jelaskan Ustaz. Seseorang tidak layak disebut sebagai penuntut ilmu jika dia mendengar faedah yang sama ke-100 kali, tidak dengan sikap yang sama seperti dia pertama kali mendengarnya. Seseorang ketika mendengar faedah pertama kali, biasanya itu sangat antusias, ya atau ya? Betul Ustaz. Sangat antusias, menyimak, kemudian seperti orang yang kehausan mendapatkan air, gitu ya, mendapatkan ilmu yang pertama kali. Tapi terkadang ketika sudah berulang faedah-faedah tersebut, biasanya ada rasa sombong di dalam hati. Ya kan Ibu kan? Oh, Ana sudah pernah mendengar ini. Oh, Ana sudah paham ini. Biasanya demikian ya atau ya? Kebanyakan orang demikian. Tapi dari nasihat tersebut kita paham harusnya penuntut ilmu tidak seperti itu. Seharusnya penuntut ilmu itu selalu merasa haus terhadap faedah-faedah meskipun faedah tersebut pernah didengarnya. Meskipun kitab tersebut, misalkan meskipun kitab yang sedang dipelajari itu pernah dipelajarinya. Karena bagaimanapun juga para ulama dahulu itu mempelajari kitab itu bisa sampai berulang kali, berpuluh-puluh kali. Satu kitab diulang-ulang terus. Kenapa? Biasanya ketika kita mempelajari untuk kesekian kalinya, kedua kali, itu biasanya kita akan mendapatkan faedah lebih dari belajar yang pertama kali. Demikian juga belajar yang ketiga, itu akan mendapatkan faedah lebih dari belajar yang pertama dan kedua. Seterusnya demikian. Pemahamannya akan lebih detail, pemahamannya akan lebih luas. Betul. Jadi kalau misalkan kita betul-betul tidak mau belajar mendengarkan faedah meskipun dari orang yang lebih muda dari kita, meskipun dari orang yang mungkin secara apa ya duluan belajarnya itu duluan kita daripada yang memberikan faedah, itu kita tetap harus kita melihat ilmunya, bukan melihat bagaimana statusnya, bagaimana usianya. Ngomong-ngomong, saya mungkin lebih muda dari Umar sekalian. Maaf ibu-ibu sekalian. Nah iya itu Ustaz. Kan kita ngambil ilmunya Ustaz ya. Bukan istilahnya kalau dia punya sanad berarti satu bonus dari Allah kan dia bisa berhasil Tapi mendapatkan sanad. tapi sebenarnya namanya semua bidang ilmu itu sebenarnya itu ada sanadnya. Meskipun terkadang sanad itu tidak betul-betul tertulis, gitu ya. Karena sanad itu ada macam-macam. Ada sanad riwayah, ada sanad dirosah atau diroyah. Jadi sanad itu menyambung. Sanad itu menyambung. Itu ada sanad periwayatan yang misalkan saya meriwayatkan ini dari ini, ya, meriwayatkan ini dari guru saya, gurunya dari gurunya lagi. Periwayatan. Tapi juga ada sanad itu sanad diroyah atau dirosah, itu sanad belajar. Jadi belajarnya itu nyambung dari gurunya itu dari atasnya lagi seperti itu. Jadi Nggak sama ya Ustaz berarti. nah, meskipun Nggak sama terkadang itu berarti. tidak tertulis. Nah, meskipun terkadang itu tidak tertulis. Wafakanallahu a'lam. Jadi kalau misalnya kita belajar kan sekarang lagi ini nih Ustaz lagi musim nih kan kalau kita ngambil istilahnya ngambil Quran itu ada sanatnya tuh kan Ustaz ya. Nah Nah, itu sanad lagi itu di sebagai musim tuh Ustaz bukti. ya. Nah, dalam Heeh. nggak bahasa itu bagus dan itu memang sunnah kita, apa namanya, termasuk ciri khas agama kita itu dengan sanad seperti itu bagus. Kalau misalkan seseorang berusaha untuk mendapatkan sanad.
syarat riwayat Al-Quran misalkan seperti itu juga. Dan Iya. dan seharusnya juga untuk yang apa namanya pengemban sanad itu juga tidak bermudah-mudah karena dalam sejarahnya sanad Al-Quran itu sangat sakral. Sanad Al-Quran itu sangat sulit untuk mendapatkannya. Betul-betul harus mutqin, lancar hafalannya dan sesuai bacaannya dengan semua kaidahnya. Dan biasanya itu sebelum apa namanya ujian untuk mendapatkan sanad itu harus pernah setoran Al-Quran 30 juz sekali duduk beberapa kali. Kemudian juga hafal beberapa matan tajwid dan faham. Baru setelah itu baru setoran. Setoran hafalan lagi, setoran qiraahnya. Ketika sudah selesai baru mendapatkan sanad sebagai pengakuan. Gitu Ibu ya. Iya. Dan itu harusnya kebiasaan seperti itu dijaga. Jadi tidak bermudah-mudah untuk memberikan sanad. Termasuk juga beberapa syekh itu juga mensyaratkan untuk boleh meriwayatkan sanad itu harus di usia 40 lebih. Jadi setelah mencapai usia 40 baru boleh memberikan sanad kepada yang lain. Nah, sebagian ulama juga seperti itu, seperti Syekh Hamid Akram kalau tidak salah dan beberapa syekh yang lain. Itu mensyaratkan seperti itu. Kalau sudah sampai usia 40 baru boleh meriwayatkan kepada yang lain, memberikan sanad kepada yang lain. Sebelum itu maka belum, karena mungkin belum matang gitu ya, pertimbangannya. Wafakanallahu jami'an. Tapi di sini tadi Ustadz bilang ya, Ustadz Afwan, sanad adalah penjagaan utama dari Islam. Berarti memang semua diperlukan sanad ya Ustadz ya. Sementara kan Semua bidang ilmu. tidak mudah untuk mendapatkan sanad itu. Kan ada beberapa proses yang harus dijalani ya Ustadz ya. Apalagi itu sanadnya Quran gitu kan. Sahih. Wafakanallahu jami'an. Baik. Kita lanjutkan omongan sekalian. Ya Ustadz, silakan. Baik. Kita langsung ke pembahasan Al-Imam Ahmad. Setelah tadi sekilas tentang hubungan Al-Imam Ahmad dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Nama Imam Ahmad adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Beliau dari Baghdad. Baik, mungkin lebih dikenal dengan Ahmad ibn Hanbal langsung dinisbatkan kepada kakek beliau, ya kan Ibu ya? Tapi sebenarnya nama ayah beliau adalah Muhammad dan Hanbal itu adalah nama kakek beliau, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Tapi yang masyhur itu langsung dinisbatkan kepada kakeknya. Baik. Beliau lahir di mana tadi uang sekalian? Di Baghdad. Tahun 164 Hijriah dan meninggal di tahun 241 Hijriah. Nah, jadi secara meninggalnya pun juga Imam Syafi'i dulu meninggal, baru Imam Ahmad, kan Ibu kan? Iya, cek Baik. tahu. Nah, wafakanallahu jami'an. Seperti kita singgung sebelumnya, bahwasanya Imam Ahmad itu memiliki keutamaan dari segi riwayat hadis. Dan bahkan dikatakan Imam Ahmad itu pernah keliling dunia, mendatangi semua tempat, semua daerah, semua negeri yang ada hadis di dalamnya. Didatangi oleh beliau. Dikatakan oleh Ibn al-Jauzi bahwasanya Tafa Ahmad ad-dunya marratain fi jam'il musnad. Bahwasanya Imam Ahmad itu pernah 2 kali mengelilingi dunia untuk apa? Untuk mengumpulkan musnad, untuk menulis kitab musnad. Imam Ahmad itu mempunyai satu kitab hadis, kumpulan hadis yaitu Musnad Imam Ahmad. Berjilid-jilid, belasan jilid sekalian. Mungkin ibu-ibu sekalian pernah melihatnya. Kalau misalkan mungkin ketika di book fair, mungkin di Jakarta kan biasanya ada book fair ibu-ibu ya. Nah, biasanya di toko-toko kitab Arab itu misalkan biasanya dipajang di sana Musnad Imam Ahmad, panjang sekali. Baik. Ini termasuk mungkin bisa dikatakan kitab hadis paling besar. Kitab hadis paling besar. Dan musnad apa bedanya musnad dengan kitab hadis yang lain? Musnad itu, cirinya musnad itu, periwayatannya itu dikelompokkan sesuai dengan perawi pertamanya. Misalkan
dari sahabat pertama, dari sahabat Abu Bakar misalkan. Abu Bakar ini mempunyai riwayat hadis apa saja. Nah, di sana dikumpulkan. Jadi perawi. Nah, sahabat ini mempunyai hadis riwayat apa saja. Kemudian Umar riwayatnya apa saja. Kemudian Ali, Utsman dan seterusnya. Seperti itu. Dan juga termasuk asar para tabi'in. Yassarallahu warana jami'an. Apa nama sekalian? Apakah suara saya jelas? Jelas Ustaz. Waduh. Jelas, Om. Yassarallahu warana. Yassarallahu warana ya Umma Syahdan. Tayyib. Itu Musnad Imam Ahmad. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi bahkan bisa dikatakan Imam Ahmad itu betul-betul menghabiskan eh, tenaganya, pikirannya, hartanya dan hidupnya itu untuk mengumpulkan hadis. Dan beliau tulislah di Musnad tersebut, Musnad Imam Ahmad. Ya, Baik, berikutnya kita langsung saja Mas sekalian untuk mempersingkat. Berikutnya adalah ibadah dan ketakwaan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qala Abdullah bin Ahmad. Abdullah ini adalah satu putra dari Imam Ahmad. Abdullah ibn Ahmad pernah berkata, "Kana abi yusalli fi kulli yawmin wa laylah 300 raka'at." 300 raka'at. فلما مرض من تلك الأوساط أضعفته فكان يصلي كل يوم وليلة 150 ركعة. Abdullah ini anaknya Imam Ahmad. Tentu sangat tahu persis bagaimana kebiasaan Imam Ahmad di dalam rumahnya. Ya kan Ibu? Ah, Abdullah ini menceritakan, karena abi, bahwasanya kebiasaan abi, ayahku, yaitu Imam Ahmad, yusalli fi kulli yaumin wa lailah. Beliau salat dalam sehari semalam, dalam 24 jam, itu beliau salat thalatha mi'ati rak'ah, 300 rakaat. 300 rakaat. Itu wajib sama sunat kali ya Ustaz ya. Sampai 300 Nah, rakaat. ini semua salat beliau dalam 24 jam itu 300 rakaat. Mana 300 rakaat dong? Kalau misalkan kita, ya Allah. Kita sholat fardu saja kadang masih terlambat-terlambat, ya kan Ibu? Subhanallah. Falamma marida min tilkal awsat ad'afathu. Namun di saat beliau sakit dari kebiasaan-kebiasaan beliau ini dan posisi dan kondisinya melemah karena di zaman beliau itu pernah terjadi fitnahnya Mu'tazilah yang berkuasa ketika itu Mu'tazilah dan para ulama-ulama ahlu sunnah itu ada yang ditangkap, ada yang disiksa, dicambuk. Ya. Imam Ahmad pada saat itu mendapatkan ujian itu juga. Jadi beliau dipaksa untuk mengakui akidahnya Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Dan ulama ahlu sunnah tentu semuanya mengingkarinya. Termasuk Imam Ahmad. Setiap yang mengingkarinya maka akan disiksa atau dipenjara. Di masa-masa itu Imam Ahmad kondisinya lemah karena sempat dicambuk berkali-kali, puluhan kali. Akhirnya dalam posisi lemah itu, meskipun dalam posisi lemah itu tetap Imam Ahmad fakana yusalli kulla yawmin wa lailah 150 rakaat. Meskipun dalam kondisi sakit dan lemah, beliau tetap sholat 150 rakaat. Jadi hanya berkurang setengahnya, dan setengahnya itu masih banyak 150 rakaat. Jangankan kita dalam kondisi yang paling bugar sekalipun, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Subhanallah. Boleh nanya nggak sebentar? Yang tadi tentang Mu'tazilah tadi Ustaz. Ya kan harus Bagaimana? mereka Mu'tazilah tadi Ustaz. Ya kan di aliran yang membuat istilahnya yang memaksakan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk ya Ustaz ya. Ya. Nah itu memang apa Ustaz? Tapi kadang-kadang memang Al-Quran itu bikin kangen juga Ustaz. Bikin kangen gitu kayak seperti kita dengan orang gitu Ustaz. Ya enggak? Kalau kita tuh enggak baca atau mungkin kita berapa lama gitu enggak ini itu membuat kayaknya kita kayak kehilangan kayak
kayaknya kok apa ya, tadi Ustaz, ketika kayak kita punya perasaan kita kepada makhluk gitu Hmm. Ustaz. Nah itu Tapi kalau itu begini, kita gimana harus Ustaz? dipahami. Maksudnya begini. Maksudnya perbedaan akidah Mu'tazilah dan Ahlu Sunnah. Kalau Ahlu Sunnah itu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu bagian dari Allah. Gitu ya, Bu ya? Iya Ustaz. Jadi bukan bukan suatu makhluk tersendiri yang diciptakan. Allah menciptakannya, kemudian jadilah kalam. Itu tidak seperti itu. Kalau Ahlu Sunnah meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah yang betul-betul diucapkan oleh Allah. Gitu ya, Bu ya? Iya Ustaz. Tapi maksudnya Ah, kita punya perasaan tapi gitu. naam, kalau misalkan kita kita merasa rindu kepada Al-Quran, naam, Rasanya gitu. memang 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 naam, Al-Quran keberkahan hidup itu ditentukan dari sana. Keberkahan hidup semakin kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, itu insya Allah hati kita semakin tenang. Kemudian pekerjaan kita juga semakin diberi kemudahan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita Iya semuanya. Ustaz. Tapi bukan berarti di sana ada apa namanya, sifat makhluk di situ, seperti makhluk, tidak seperti itu. Karena terkadang memang eh, dikatakan mungkin sifat sifat Allah dengan sifat manusia itu dari segi sudut pandang sempit itu mungkin ada beberapa kemiripan, tapi betul-betul tidak sama sama sekali. Gitu kan Ibu ya? Iya betul Ustaz. Ini maksudnya merasa kayaknya Iya. kalau kalau kita nggak baca Quran misalnya sesuai target, kayaknya ada yang kurang. Terus kalau kita nggak apa misalnya murojaah atau nggak, pokoknya kayak kehilangan kayak gitu Ustaz maksudnya. Nah, baik. bukan Kalau bukan seperti itu baik. menjadikan kita Alhamdulillah. bukan Nah, menjadikan nah, Al-Quran sebagai makhluk, bukan, tapi nah, sahih. seperti punya Ya, perasaan seperti itu gitu. nah, Syahid. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Hmm. Alhamdulillah. Syahid. Dan di antara akidah Mu'tazilah juga, dan memang sering dulu itu terjadi dialog, perdebatan antara ulama ahlu sunnah dan orang-orang Mu'tazilah. Sering sekali, seperti Imam Syafi'i itu sering ada riwayat-riwayat eh, menceritakan bahwa Imam Syafi'i sering berdebat dengan orang Mu'tazilah. Bahkan di Musalsal Imam Syafi'i, di film, mungkin ibu-ibu sekalian eh, pernah melihatnya, film Imam Syafi'i. Kalau Umar mungkin pernah lah, ibu-ibu mungkin pernah tahu. Kalau di TV kan ada mungkin, saya nggak punya TV tapi tahu lah. Jadi biasanya di TV kalau Ramadan itu ada film Umar ya kan ibu ya. Sebenarnya ada juga film Imam Syafi'i, dan di dalam film itu di sana juga sempat diceritakan bahwasanya Imam Syafi'i itu berdebat dan berdiskusi dengan orang-orang Mu'tazilah. Di antara akidahnya orang Mu'tazilah selain itu tadi, mereka juga selalu lebih mengedepankan logika dan akal daripada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya, Bu ya? Wafaqanallahu jami'an. Baik, ini yang pertama yang disebutkan oleh Abdullah ibn Ahmad tentang ketakwaan dan ibadahnya Imam Ahmad. Berikutnya, qala Ahmad, Imam Ahmad di sini, Imam Ahmad sendiri yang berkata, qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, ma katabtu hadithan illa wa qad amiltu bihi hatta marra bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta Aba Taibah dinaran فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. Maksudnya apa? Imam Ahmad pernah berkata, Ma katabtu hadithan. Aku tidak pernah menulis satu hadis pun. Aku tidak pernah menulis satu hadis pun illa wa qad amiltu bihi, kecuali aku telah mengamalkan. Subhanallah jami. Hatta marra bi anna nabiyya ihtajama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta Aba Taibah dinaran. Sampai-sampai aku mendapati hadis bahwasanya An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam kepada Abu Taibah dan memberikan Abu Taibah dinar, memberikan imbalan berupa dinar. Kemudian Imam Ahmad fa'ataitul hajjama dinaron hina tajamtu, maka aku berikan satu dinar kepada tukang bekam
saat aku berpegang. Wafaqanallahu jami'an. Isyarat ini apa? Ma katabtu haditsan illa waqad amiltu bi. Aku tidak menulis satu hadis pun kecuali aku telah mengamalkan. Dan kita tahu Imam Ahmad itu sangat banyak sekali riwayatnya. Eh, Pernah kita sebutkan sekilas kalau tidak salah dan nanti insya Allah akan kita bahas lagi. Imam Ahmad itu hafal berapa hadis Ibu sekalian? Imam Ahmad itu hafal alfi hadis. Alfi. Berarti alf itu nolnya 3. Terus alfi. Serius. Berarti 1 juta. Miliun. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Maaf sekalian. 1 juta, dan 1 juta hadis itu dengan berbagai jalur riwayatnya. Biasanya satu hadis itu riwayatnya banyak sekali, bisa puluhan. Dan beliau hafal semua. Tapi beliau mengatakan, ma katabtu haditsan illa waqad amiltu bi. Aku tidak pernah menulis satu hadis pun kecuali aku telah mengamalkan. Jadi hubungannya dengan hafal hadis ini bagaimana Ustaz maksudnya? Saya masih belum paham. Maksudnya, ulama dahulu itu hadis ketika meriwayatkan hadis itu tidak hanya ditulis tapi juga dihafal loh. Tidak hanya ditulis tapi juga dihafal. Jadi ketika meriwayatkan itu hafal. Ketika meriwayatkan itu hafal. Bukan seperti orang zaman sekarang. Jadi tahu hadis itu mungkin dari gadgetnya, dari laptopnya, atau dari tabletnya, atau dari HP-nya. Ntar kalau misalkan gadgetnya mati, hilang hadisnya semuanya. Tidak seperti itu. Para ulama zaman dahulu hadis itu dihafal semua. Meriwayatkan hadis itu berarti menghafal hadis dan ditulis setelah itu. Gitu, ya? Bisa difahami maksud saya? Iya, Ustaz. Berarti, tapi kita selama ini mengenal kalau hadis dari riwayat Imam Ahmad itu maksudnya bukan enggak sahih. Mungkin ini aja Ustaz, tidak seperti hadis riwayat Bukhari Muslim gitu Ustaz ya. Perlu kita ketahui dan pahami umat sekalian. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim itu hidup jauh setelah masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Gitu ya. Wadah Mahat? Tayyib. Dan kalau pelan-pelan. Dan kalau misalnya kita menjumpai ulama 4 mazhab berdalil dengan hadis di luar hadis Sahih Bukhari atau Muslim, atau misalkan ada pertanyaan lah, kenapa sih Imam 4 mazhab itu tidak berdalil dengan berpegang dengan hadis-hadis di Bukhari Muslim saja? Pertama itu tadi, Imam Bukhari dan Imam Muslim itu jauh setelah masa beliau-beliau. Jadi setelah masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua, berarti kan duluan Imam Ahmad Ustaz ya dibandingin sama Bukhari Muslim kan ya jauh. Nah, sahih. Kedua, dari jauhnya masa itu, maka jarak riwayatnya juga panjang akhirnya, ya kan Ibu ya? Kalau misalkan di masa Imam 4 mazhab itu di atasnya hanya ada tabi'in, kemudian para sahabat, kemudian sampai kepada Rasulullah, sudah jaraknya tidak terlalu jauh, ya atau ya? Oh, dia berarti tabi'in ya, tabi'in. Kita sempat membahas sebelumnya, kebanyakan Imam mazhab itu tabi'ut tabi'in. Sedangkan Imam Abu Hanifah itu ada yang mengatakan dia tabi'in, ya kan Ibu ya? Masih ingat Ibu sekalian? Ya, jadi jarak antara Imam 4 mazhab dengan Rasulullah itu hanya di atasnya itu hanya tabi'in, kemudian sahabat. Sudah setelah itu sampai kepada Rasulullah. Jaraknya tidak terlalu jauh kalau meriwayatkan hadis, ya atau ya? Adapun Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah, dengan kita sangat bersyukur dengan adanya beliau berdua. Jarak antara beliau berdua, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, itu lebih jauh jaraknya kalau dibanding dengan Imam 4 mazhab. Jarak maksudnya jarak riwayatnya. Kalau misalkan tadi Imam 4 mazhab langsung kepada tabi'in, kemudian para sahabat langsung kepada Rasulullah. Tapi kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim harus melewati
tabi'ut tabi'in, kemudian ulama setelahnya lagi. Jadi jaraknya itu lebih panjang. Dan dengan jarak yang lebih panjang seperti itu, maka kemungkinan suatu riwayat menjadi dhaif itu akan lebih besar. Kenapa? Bisa jadi kedhaifan itu terjadi setelah masanya para tabi'ut tabi'in. Bisa dipahami maksud saya, Ibu sekalian? Tapi kok kebanyakan Imam Bukhari itu, ya Bukhari Muslim itu hadisnya sahih ya Ustaz ya, maksudnya di situ. Ya, pahami maksud saya. Imam Bukhari dan Imam Muslim itu menggunakan kaidah yang sangat ketat sekali untuk memfilter hadis-hadis sahih. Beliau menulis di dalam kitab Sahihul Bukhari itu hanya hadis yang sahih saja dengan syarat yang sangat ketat. Demikian juga Imam Muslim. Gitu Ibu ya. Nah, ini semua kita sepakat, tidak ada yang mengingkarinya. Kalau ada yang mengkritisi justru jadi perlu dipertanyakan. Memang ada ulama akhir-akhir ini orang abad kita yang mengkritisi. Atau mungkin ada isyarat untuk mengkritisinya lah kalau misalkan betul-betul tidak mengkritisi. Baik. Tapi kita juga perlu pahami yang saya maksud di sini hadis-hadis di zaman Imam empat madhab itu mungkin kesahihannya itu mungkin lebih bisa terjaga karena jaraknya tidak terlalu jauh. Begitu Ibu ya? Dekat. Bisa dipahami maksud saya? Ya, jarak yang dekat sama ketika di masa-masa setelahnya, kemudian sampai di masa Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, bisa jadi hadis yang di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in tadi aslinya sahih, berdasarkan perawinya semuanya sahih, bisa dipercaya. Tapi di perawi-perawi setelahnya, mungkin ada perawi yang dhaif dan akhirnya hadisnya dhaif dan tidak masuk di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tidak ditulis oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim di kitab sahihnya. Bukan berarti hadis yang dijadikan landasan Imam empat madhab itu betul-betul tertolak dan tidak bisa dijadikan dalil. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat? Bisa dipahami maksud saya? Ya Ustaz. Jadi Ustaz kalau misalnya boleh itu Ustaz diurutin Ustaz sanadnya Rasulullah, sahabat, terus apalagi Ustaz tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Nah, baru setelah itu di saat itulah Bukhari Muslim itu Ustaz. Sudah fase-fase berikutnya. Bahkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim itu masih ada jarak lagi. Tidak beliau kan tidak pernah bertemu dengan Imam empat madhab. Jadi masih jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Gitu Ibu kan? Wassalamualaikum jami'an. Iya. Tapi saya ingin menyampaikan di sini. Ketika Al-Imam Ahmad mengatakan, "Ma katabtu haditsan illa wa qad amiltu bihi." Saya tidak pernah menulis hadis. Saya tidak pernah meriwayatkan hadis kecuali saya telah mengamalkan. Ini harusnya juga menjadi pelajaran untuk kita semua ya umat sekalian. Bahwasanya kita belajar, kita menuntut ilmu. Tujuan kita itu apa untuk menuntut ilmu? Tidak lain harusnya kita belajar dan menuntut ilmu tidak lain hanya untuk diamalkan. Ya kan Ibu ya? Tujuan utama untuk belajar itu untuk diamalkan, bukan hanya sekedar mengumpulkan dan mengumpulkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Karena terkadang kita melihat fenomena tulab penuntut ilmu di zaman sekarang itu sangat senang sekali mengumpulkan riwayat sanad gitu kan. Ini dikumpulin semuanya. Sampai numpuk itu ijazah sanad itu sangat banyak sekali. Tapi bagaimana dari sisi pengamalan? Apakah betul-betul sudah diamalkan? Itu untuk kita semua. Allah kan. Gitu ya, Bu ya? Baik. Berikutnya, qala Rabi'. Rabi' kita kemarin sempat menyebutkan Ar-Rabi' Al-Muradi, yaitu muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya kan Ibu masih ingat Masya Allah. Qala lana Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata kepada kami, yaitu murid-muridnya. Ini Ar-Rabi' meriwayatkan. Ahmad imamun fi thamani khisalin. Imamun fil hadith, imamun fil fiqh, imamun fil lughati, imamun fil Qur'an, imamun fil faqr, imamun fil zuhdi, imamun fil wara'i,
imamun fis sunnati. Ini pujiannya Imam Ahmad, apa pujiannya Al-Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad itu merupakan imam dalam 8 hal. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Imam Ahmad itu adalah imam dalam 8 hal. 8 hal itu apa saja? Beliau imam dalam hadis, imam dalam fikih, imam dalam bahasa, imam di dalam Al-Quran, imam dalam perkara kefakiran, imam fi zuhdi, imam fil wara, imam dalam kezuhudan dan kewaraan, wa imam fi sunnah, dan beliau imam dalam akidah, sunnah. Allah jami. Jadi, dan kita bisa memahami dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i ini, bagaimana gambaran keilmuan Al-Imam Ahmad. Jadi apakah bisa dibandingkan dengan kita zaman sekarang? Tidak mungkin bisa. Allah jami. Lagi-lagi saya sering mengatakan jangan pernah sekali-kali kita mengatakan mereka manusia, kita juga manusia. Nah, ya, mereka manusia, kita juga manusia, tapi berbeda jauh dari segi ketakwaan, dari segi keilmuan berbeda jauh. Wafaqanallahu jami'an. Berikutnya, keilmuan dan kecerdasan Al-Imam Ahmad. Qala Abdullah bin Ahmad. Nih, Abdullah, anaknya Imam Ahmad juga menuturkan lagi berbeda. Qala li Abu Zur'ah. Suatu ketika Abu Zur'ah berkata kepadaku, Abuka yahfadhu alfi hadithin. Bahwasanya ayahmu, yaitu Imam Ahmad, ayahmu, wahai Abdullah, sesungguhnya ayahmu ini menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Faqila lahu. Maka ditanyakan kepadanya, maksudnya Abdullah ini bertanya kepada Abu Zur'ah, "Fama yudrika, bagaimana kau bisa tahu mengetahui hal itu?" Faqala, qala Abu Zur'ah menjawab, "Dzakartuhu fa akhadtu 'alaihi al-abwab." Aku bertanya tentang banyak hal kepadanya dan beliau selalu menyebutkan dengan menjawab riwayat hadis, dengan jawaban berupa riwayat hadis. Jadi ditanya suatu permasalahan, kemudian Imam Ahmad menyebutkan hadisnya demikian, demikian, demikian. Ditanya masalah yang lain, kemudian Imam Ahmad menyebutkan hadisnya demikian, demikian, demikian. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Setiap permasalahan Imam Ahmad menyebutkan hadisnya. Setiap permasalahan disebutkan hadisnya. Dari situlah Abu Zur'ah mengambil kesimpulan. Tidak mungkin orang bisa seperti ini kalau tidak hafal 1 juta hadis. Gitu ya, Bu ya? Allah jami. Berikutnya, Abdul Razzaq. Qala Abdul Razzaq, ma ra'aitu ahadan ma ra'aitu ahadan afqahu wa la arwa'u min Ahmad bin Hanbal. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih faqih dan lebih wara', yang menghindari perkara-perkara dunia melebihi Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i juga pernah berkata, ini berkata kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdullah, idza shahha 'ankumul hadits fa akhbiruna hatta narji'a ilayhi. Antum a'lamu bil akhbari as-sihahi minna." Wahai Abu Abdullah, yaitu wahai Imam Ahmad, idza shahha 'indakumul hadits, jika ada hadis yang sahih menurutmu, fa akhbiruna, maka beritahukanlah kepada kami. Maka ajarkanlah kepada kami, sampaikanlah kepada kami, hatta narji'a ilaihi, sehingga kita bisa merujuk kepadanya, sehingga kita bisa berpegang dengan hadis tersebut. Antum a'lamu bil akhbari istihahi minna. Sesungguhnya engkau lebih alim terkait dengan hadis-hadis sahih daripada kami. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Ahmad dari segi hadis, dari segi riwayat hadis, lebih baik daripada Imam Syafi'i. Gitu ya, Bu ya? Wadih Mahad. Wafaqanallahu jami'an. Dan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali juga pernah mengatakan, la yu'lamu 'anis sahabati aw tabi'ina atharun illa waqad ahata bihi al-Imam Ahmad.
tidak diketahui asar satupun dari sahabat maupun tabi'in kecuali Imam Ahmad telah meriwayatkan. Tidak ada satu asar, asar ini perkataan, baik dari para sahabat maupun dari para tabi'in kecuali Imam Ahmad meriwayatkan. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i juga beliau pernah mengatakan kharajtu min Baghdad fama khalaftu biha rajulan afdal wala a'lam wala afqah wala atqa min Ahmad ibn Hanbal. Ketika aku keluar meninggalkan kota Baghdad, aku tidak meninggalkan seorang lelaki yang lebih baik, lebih berilmu, lebih paham fikih dan lebih bertakwa lebih dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Subhanallahu jalla. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Umat sekalian, ulama dahulu ketika menghafal hadis, ketika meriwayatkan hadis, itu tidak hanya sebatas matannya saja, tidak hanya sebatas lafaz sabda Rasulullah SAW saja, tapi juga dihafal semua riwayat perawinya, jalur-jalur riwayatnya sampai kepada Rasulullah. Dan biasanya satu lafaz hadis itu jalur riwayatnya banyak sekali, bisa puluhan bahkan. Dan itu semuanya dihafal. Dan Imam Ahmad itu seperti itu dulu. Hafal hadis, 1 juta hadis dengan semua jalur riwayatnya. Jadi dari semua jalur riwayat itu bisa disimpulkan ini hadis ini sahih atau tidak. Subhanallahu jalla. Dan kita juga harus berusaha untuk beradab sekalian kepada para ulama. Mungkin ada orang zaman sekarang yang terkadang itu mengkritisi para ulama, apalagi imam 4 madhab. Ya, mereka mengatakan kita manusia. Mereka manusia, kita juga manusia. Jadi sama saja. Apa kelebihan? Kelebihan mereka banyak juga. Oh, Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis dan dengan semua jalur riwayat. Sedangkan orang zaman sekarang hafal berapa hadis? Itu pun tidak tahu jalur riwayat. Itu masih mengatakan mereka manusia, kita manusia kan. Bahkan ada yang mengatakan bisa jadi imam 4 madhab ini tidak tahu riwayat ini, tidak tahu hadis ini. Ini bagaimana bisa Ini parah. baru misalkan baru hafal Arba'in Nawawiyah misalkan atau baru hafal Umdatul Ahkam, itu pun hafalannya juga kadang masih salah-salah itu kan. Sudah merasa bangga dengan dirinya, kemudian membandingkan dengan para imam. Subhanallah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Baik. Ini kurang lebih gambaran tentang Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Berikutnya umat sekalian, kita coba membahas perkembangan madhab Hambali dan juga para ulamanya dan kitab-kitab. Subhanallah jami'an. Perkembangan madhab Hambali bisa kita kelompokkan menjadi 3 fase. Masa merintis, pembentukan madhab, dan masa tahrir wa tanqih, itu masa mungkin bisa dikatakan masa pemastian, penelitian dan pemastian dari semua riwayat madhab ini. Mungkin kita tuliskan di sini masa perkembangan dan penyebaran, mungkin supaya lebih mudah dipahami. Kemudian yang terakhir adalah masa daurul al-istiqrar, itu masa sudah stabil semuanya, dari riwayat-riwayat madhab itu semuanya sudah jelas, dan di sana mulai banyak kitab-kitab yang menulis kitab syarah dan lain sebagainya. Baik. Perkembangan madhab Hambali tentu dimulai dengan Al-Imam Ahmad sendiri. Namun Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala itu tidak pernah menuliskan sendiri madhabnya. Berbeda dengan misalnya
Misalkan kita sebelumnya membahas Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau menuliskan sendiri madhab beliau, kitab fikih beliau, dan kitab usul fikih beliau, dia tuliskan sendiri Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Demikian juga Al-Imam Malik misalkan, Imam Malik itu mempunyai kitab Al-Muwatta yang pernah kita singgung sebelumnya, kita bahas sebelumnya. Al-Muwatta, naam, bisa dikatakan sebagai kitab hadis, namun juga banyak sekali di sana pendapat-pendapat fikihnya Imam Ahmad yang disampaikan, dituliskan di kitab Al-Muwatta. Jadi mengutarakan pendapat fikihnya. Adapun Imam Abu Hanifah, nah mungkin ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah itu menuliskan sendiri kitab fikihnya, namun betul-betul tidak ditemukan kitab beliau. Entah itu memang beliau tidak menulis atau kitabnya hilang di masa dulu, misalkan masa Tatar atau masa perang salib. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Baik. Namun Imam Ahmad ini tidak pernah menuliskan sendiri fikih beliau. Naam, beliau mempunyai kitab hadis yaitu Musnad Imam Ahmad tadi, Musnad, kitab Al-Musnad. Ya, tapi itu betul-betul murni kitab hadis. Tidak seperti Al-Muwatta yang mana dijelaskan juga fikihnya. Lalu bagaimana? Allahumma shalli. Lalu bagaimana perkembangan madhab di awal-awalnya? Di awal-awal madhab Hambali. Jadi begini, mas sekalian, Imam Ahmad ini dikenal sebagai seorang ulama. Meskipun awalnya dikenal sebagai ahlul hadis saja, tapi setelah belajar banyak fikih, Imam Ahmad ini juga dimintai fatwa terkait dengan banyak permasalahan. Namun Imam Ahmad tidak pernah menuliskan pendapatnya sendiri. Jadi beliau itu ketika dimintai fatwa, beliau menjawab sesuai dengan kondisi si penanya, biasanya demikian. Kok sesuai dengan kondisi penanya, bagaimana maksudnya Ustaz? Mungkin ada yang bingung. Jadi begini Mas sekalian, seorang ulama, seorang mujtahid itu ketika ditanya suatu permasalahan, itu biasanya tidak serta-merta langsung mengambil kesimpulan langsung disampaikan, tidak seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Para ulama ketika ditanya suatu permasalahan itu, yang paling pertama itu adalah memastikan betul-betul gambaran permasalahannya seperti apa, supaya tidak salah paham, sehingga salah memberikan hukum juga. Jadi gambaran permasalahannya secara detail itu seperti apa. Setelah mendapatkan gambaran permasalahannya secara detail, maka mengumpulkan semua dalil terkait dengan masalah tersebut dari Al-Quran, dari hadis, dengan semua lafadznya dan semua riwayatnya. Kemudian juga perkataan-perkataan para sahabat terkait dengan masalah tersebut, para tabi'in terkait dengan masalah tersebut. Kemudian setelah itu baru menyimpulkan dari permasalahan tadi, kemudian dari semua dalil yang ada sekian banyak itu, kemudian disimpulkan hukumnya. Namun setelah disimpulkan hukum, itu biasanya tidak langsung disampaikan kepada penanya. Tapi dilihat dulu bagaimana kondisi penanya. Kondisinya kira-kira siap tidak kalau disampaikan hukum seperti ini. Kemudian orang-orang di sekelilingnya, masyarakat di sekitarnya, kira-kira siap tidak kalau disampaikan hukum seperti ini? Atau justru malah tidak baik dan menimbulkan fitnah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang di sekitarnya. Maka seperti itu. Begitu ya Bu ya? Bisa dipahami maksud saya, maksud kalian? Maksud kalian sudah ngantuk? Belum, Ustaz. Baik, kurang lebih seperti itu. Dari situlah, karena Al-Imam Ahmad itu tidak pernah membukukan fikih beliau sendiri, dan fikih beliau itu diketahui dari fatwa-fatwa beliau, akhirnya banyak sekali riwayat, karena terkadang dalam satu permasalahan, beliau misalkan dari satu permasalahan penanyanya banyak di waktu yang berbeda di tempat yang berbeda. Akhirnya biasanya karena penanyanya berbeda, maka jawabannya berbeda. Akhirnya banyak riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad itu banyak, ada 2, 3 dalam satu permasalahan.
Dan murid-muridnya Imam Ahmad inilah yang mengumpulkan riwayat-riwayat dari semua permasalahan-permasalahan tersebut. Yang mana murid-muridnya ini dikenal dengan Ashabul Masail. Ashabul Masail. Ashabul Masail. Masail itu jamak dari masalah, Ibu ya. Masalah, bukan masalah tapi masalah, permasalahan. Nah, Ashabul Masail. Dan Ashabul Masail ini sebenarnya jumlahnya sangat banyak sekali. Dikatakan sampai 100-an kurang lebih Ashabul Masail. Kalau mungkin ibu-ibu sekalian pernah mendengar cerita bahwasanya yang menghadiri majelisnya Imam Ahmad itu ada 500 orang. Tapi yang mencatat itu hanya 100 orang saja. Sisanya semuanya itu hanya mendengarkan, menyimak, dan belajar adab dari Imam Ahmad. Gitu ya, Bu ya? Jadi kurang lebih 100 orang ini adalah Ashabul Masail, disebut Ashabul Masail, yaitu murid-murid Imam Ahmad yang mencatat fatwa-fatwa Imam Ahmad dalam setiap permasalahannya. Dan mungkin ada beberapa yang sangat dikenal sebagai Ashabul Masail, dan tulisan kitabnya itu, kitab masailnya itu sampai dicetak zaman sekarang, seperti Imam Abu Dawud. Ibu pasti tidak asing dengan nama beliau, Abu Dawud. Abu Dawud ini siapa? Yang menulis Sunan Abu Dawud, yang menulis kitab hadis Sunan Abu Dawud. Ya kan Ibu ya? Imam Abu Dawud ini adalah murid dari Imam Ahmad. Imam Abu Dawud itu adalah murid dari siapa Ibu sekalian? Halo? Imam Ahmad. Imam Ahmad. Imam Ahmad. Abu Dawud itu adalah murid dari Imam Ahmad. Naam. Abu Dawud selain meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad, Abu Dawud juga menulis masail. Masailnya Imam Ahmad. Maksudnya fatwa-fatwanya Imam Ahmad. Meriwayatkan fatwa-fatwanya Imam Ahmad dalam masalah fikih. Dan dikenal kitabnya dengan Masail Abi Dawud. Dan dicetak zaman sekarang sudah. Masail Abu Dawud. Jadi Imam Abu Dawud, meskipun beliau adalah ahli hadis, muridnya Imam Ahmad yang juga ahlul hadis, tapi ketika beliau mendapati permasalahan-permasalahan fikih yang difahami oleh Imam Ahmad, beliau tidak melewatkan sama sekali. Beliau berusaha mencatat dan mengumpulkan semua pendapat fikih Imam Ahmad. Ini juga di antara adab yang bisa kita teladani, sekalian. Mungkin kita mendapati orang zaman sekarang biasanya itu meremehkan pendapat para ulama. Itu pendapat manusia. Kita berpegang, kita merujuk pada Al-Quran dan hadis. Ya atau ya? Mungkin kita menemukan seperti itu. Tapi bagaimana apa yang dicontohkan Imam Abu Dawud? Imam Abu Dawud ini adalah ulama hadis, hafal banyak hadis, belajar kepada Imam Ahmad yang menghafal banyak hadis juga. Tapi ketika mendapati faedah fikih, pendapat Imam Ahmad terkait dengan masalah fikih, beliau tidak mau melewatkannya. Beliau mencatatnya, menulisnya, dan meriwayatkan pendapat ini. Jadi syariat fikih itu terkait dengan pemahaman salaf. Bagaimana para ulama salaf itu memahami. Bukan yang penting kita mengambil Al-Quran dan hadis, kemudian difahami sendiri. Tidak seperti itu. Mengikuti para salaf itu bukan sekedar merujuk kepada Al-Quran dan hadis, tapi juga bagaimana cara memahaminya. Bagaimana para salaf berusaha untuk memahami Al-Quran dan hadis. Begitu Ibu ya? Bisa dipahami maksud saya? Semoga bisa dipahami mohon sekalian. Wafaqanallahu jami'an. Halo? Iya, Ustaz. Iya Ustaz. Taib, di antara ashabu al-masail juga ada Abdullah dan Salih. Abdullah dan Salih ini keduanya adalah anaknya Imam Ahmad. Ada Abdullah, ada Salih. Keduanya adalah anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian juga di antara ashabul masail ada juga Ishaq ibn Mansur al-Kausaj. Ishaq ibn Mansur al-Kausaj. Kemudian ada juga Harb ibn Ismail.
Al-Kirmani. Harb ibn Ismail Al-Kirmani. Kemudian ada juga Ibn Hani. Itu di antara murid-muridnya Imam Ahmad yang terhitung sebagai Ashabul Masail. Dan masing-masing dari yang nama-nama yang kita sebutkan tadi, semuanya menulis riwayat fatwanya Imam Ahmad dan sudah dicetak juga zaman sekarang sampai di zaman kita dengan sudah dicetak, bukan masih bentuk manuskrip, bukan, tapi sudah ada yang dicetak dari masail-masail tadi. Baik. Berikutnya setelah masa Ashabul Masail, murid-muridnya Imam Ahmad, datang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Khallal. Abu Bakar Al-Khallal. Abu Bakar Al-Khallal ini mempunyai jasa yang sangat besar sekali di dalam mazhab Hambali. Ketika di masa murid-muridnya Imam Ahmad tadi, banyak sekali masail yang terpencar-pencar di murid-muridnya, dari masail Abu Dawud, kemudian masail Abdullah, masail Salih, masail Al-Kausaj, Al-Kirmani, dan Ibn Hani. Semuanya terpencar-pencar. Kemudian Al-Khallal ini berusaha untuk mengumpulkan semua riwayat-riwayat Ashabul Masail tadi. Jadilah di satu kitab Al-Jami'. Kitab Al-Jami' li'ulumil Imam Ahmad. Atau lebih dikenal dengan Al-Jami'ul Khallal. Gitu ya, Bu ya. Jadi ini kumpulan semua riwayat Al-Masail, fatwa-fatwa Imam Ahmad dalam semua permasalahan tadi. Namun sangat disayangkan Jami'ul Khallal ini hilang, tidak sampai ke masa kita. Allah alam hilangnya di masa kapan, apakah di masa Tatar atau di masa Perang Salib. Yang mana memang di masa itu banyak sekali kitab-kitab yang dibakar dan dibuang, dan ada juga yang dicuri. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Namun ada juga ulama dari mazhab Hambali di zaman kita sekarang, yaitu Syekh Khalid Ar-Rabbat. Beliau dengan timnya beliau berusaha mengumpulkan kembali masail Imam Ahmad. Berusaha mengumpulkan kembali masailnya Imam Ahmad dan diberi judul yang sama, yaitu Al-Jami' li'ulumil Imam Ahmad, dan sudah dicetak kurang lebih 20 jilid sekarang. 20 jilid. Dan Masya Allah, luar biasa. Dan di masa setelahnya, setelah Khallal, datanglah muridnya Al-Khallal yang dikenal dengan Ghulamul Khallal. Ghulamul Khallal ini nama aslinya sebenarnya adalah Abu Bakar Abdul Aziz. Abu Bakar Abdul Aziz dikenal sebagai Ghulamul Khallal karena memang beliau adalah muridnya Abu Bakar Al-Khallal tadi. Ghulamul Khallal ini menulis kitab Zadul Musafir. Zadul Musafir. Kemudian datang di masa setelahnya, yaitu adalah Al-Khiraqi. Al-Khiraqi ini juga mempunyai jasa yang sangat besar sekali di dalam mazhab Hambali. Kalau tadi di masa sebelumnya ada Ashabul Masail yang mempunyai catatan sendiri-sendiri terkait dengan riwayatnya Imam Ahmad. Maksudnya riwayat fatwa-fatwanya Imam Ahmad. Kemudian di masa Al-Khallal itu dikumpulkan semua riwayat-riwayat itu tadi. Kemudian datang Al-Khiraqi, itu meringkas semua riwayat fikihnya Imam Ahmad tadi. Disebut Al-Mukhtasar Al-Khiraqi. Setelah di masa ini setelah Al-Khiraqi menulis Al-Mukhtasar, semua orang mempelajari mazhabnya Imam Ahmad, fikihnya Imam Ahmad itu hanya merujuk kitab Al-Mukhtasar ini saja. Tidak terpencar-pencar untuk mencari di masing-masing riwayat dari Ashabul Masail. Tapi cukup fokus di Al-Mukhtasar. Gitu ya, Bu ya. Wafaqanallahu jami'an. Dan datang juga setelahnya ada Al-Hasan ibn Hamid. Al-Hasan ibn Hamid ini juga berjasa besar di dalam mazhab Hambali karena beliau menulis Tadhibul Ajwibah. Beliau menulis Tadhibul Ajwibah itu selain menuliskan fikihnya Imam Ahmad, beliau juga menuliskan usul fikihnya, isyarat-isyarat yang ditunjukkan oleh Imam Ahmad. Misalkan kalau Imam Ahmad mengatakan layan bagi, maka layan bagi maksudnya Imam Ahmad itu maksudnya apa? Apakah haram atau makruh? Kemudian kalau misalkan
akrahu. Imam Ahmad bilang akrahu. Saya tidak suka. Itu maksudnya makruh atau haram dan lain sebagainya. Ini Hasan ibn Hamid menjelaskan di kitab beliau Tadhibul Ajwibah. Wafaqanallahu jami'an. Kemudian datang fase berikutnya. Setelah fase pertama, fase pembentukan madhab, merintis madhab. Di sana dimulai dari Imam Ahmad memberikan fatwa, kemudian fatwa-fatwanya ditulis oleh Ashabul Masail, kemudian diringkas, dikumpulkan lagi oleh Al-Khallal, kemudian diringkas oleh Al-Khiraqi, kemudian dijelaskan oleh Hasan ibn Hamid. Maka fase berikutnya adalah fase tanqih, untuk meneliti dan memastikan semua riwayat itu tadi. Datanglah di sana ulama yaitu Abu Ya'la. Abu Ya'la ini siapa? Al-Qadhi Abu Ya'la. Kalau misalkan di dalam mazhab Hambali, di kitab-kitab mazhab Hambali disebut Al-Qadhi, maka maksudnya adalah Abu Ya'la. Al-Qadhi Abu Ya'la. Al-Qadhi Abu Ya'la ini menuliskan banyak kitab di dalam mazhab Hambali, termasuk kitab Al-Uddah, ini kitab usul fiqih. Dan kitab fikih juga ada Ta'liqah Al-Kabirah, yaitu kitab fikih, dan juga ini yang kita tuliskan di layar, ini kitab fikih juga Riwayatain wal Wajhain. Dua riwayat dan dua wajah. Baik. Berikutnya di sana datang ulama berikutnya yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Allahumma shalli ala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini ulama sangat besar di dalam madhab Hambali. Mungkin bisa dikatakan kalau kemarin kita mempelajari mazhab Syafi'i itu ada Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi. Diibaratkan di mazhab Hambali ini ada Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah. Ada dua ulama ini. Dan memang disebut juga Asy-Syaikhan. Syaikhan dalam mazhab Hambali adalah Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah yang kakek ini, bukan Ibnu Taimiyah yang cucu. Wafaqanallahu jami'an. Nah, karena keluarga besar Qudamah dan keluarga besar Taimiyah dan keluarga besar Muflih itu sangat banyak sekali melahirkan ulama. Jadi ada yang kakek, ada yang bapak, ada yang cucu seperti itu. Ya, terus kemudian ada yang sepupu dan seterusnya. Ibnu Qudamah ini juga demikian. Banyak sekali sebenarnya ulama yang nisbatnya ke Al-Maqdisi atau Ibnu Qudamah yang ailahnya keluarganya adalah keluarga Qudamah. Ibnu Qudamah ini pernah menuliskan kitab usul fikih yaitu Raudhatun Nadhir wa Junnatu al-Manadhir. Ini biasanya dipelajari di perkuliahan syariah biasanya, kitab Raudhatun Nadhir, terutama kampus-kampus yang menginduk ke Saudi. Biasanya usul fikihnya menggunakan kitab ini, Raudhatun Nadhir. Kemudian selain itu, Ibnu Qudamah itu bisa dikatakan seakan-akan itu betul-betul merapikan madhab dari segi pembelajarannya supaya mudah dipelajari. Karena Ibnu Qudamah itu menuliskan beberapa kitab sesuai dengan tahapan belajar. Di sana Ibnu Qudamah menuliskan kitab Umdatul Fiqh. Umdatul Fiqh itu kitab yang sangat ringkas yang diperuntukkan untuk mubtadiin, orang yang baru betul-betul baru belajar fikih. Itu Umdatul Fiqh. Kemudian Ibnu Qudamah juga menuliskan kitab Al-Muqni' yang kita tulis di sana. Al-Muqni' ini bukan untuk pemula, tapi untuk tahapan selanjutnya. Karena di kitab Al-Muqni' ini sudah mulai disebutkan riwayat. Ada dua riwayat biasanya. Kebanyakan dua riwayat. Jadi ada dua pendapatnya Imam Ahmad di dalam masalah ini. Itu di dalam kitab Al-Muqni'. Kemudian beliau, Ibnu Qudamah juga menuliskan kitab Al-Kafi. Di dalam kitab Al-Kafi ini sudah mulai menyebutkan dalil-dalil dari setiap permasalahan. Di kitab Al-Kafi ini disebutkan dalil-dalil. Oh, ini hukumnya demikian, dalilnya demikian. Kemudian Ibnu Qudamah juga menuliskan kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni ini sebenarnya adalah syarah dari Al-Mukhtasar Al-Khiraqi yang kita sebutkan di atas tadi. Kitab Al-Mughni ini sama sekali bukan untuk pemula, bukan juga pertengahan, bukan juga setelah pertengahan di dalam madhab.
Tapi Al-Mughni ini adalah kitab perbandingan madhab. Betul-betul khilaf ali. Jadi perbandingan madhab. Nah, ini dalam satu permasalahan, ini madhab fulan, fulan, fulan demikian, dalilnya demikian, kemudian didiskusikan. Mirip, sangat mirip sekali dengan kitabnya Al-Imam An-Nawawi. Ketika kemarin kita bahas madhab Syafi'i, Imam Nawawi menuliskan kitab Al-Majmu'. Di sana dijelaskan perbandingan madhab. Maka Ibnu Qudamah di dalam madhab Hambali menuliskan kitab Al-Mughni. Itu juga perbandingan madhab. Jadi metode penulisannya hampir mirip. Jadi disebutkan setiap madhab dalam permasalahan ini pendapatnya bagaimana. Kemudian dalil dari masing-masing bagaimana. Kemudian didiskusikan dari segi pendalilannya semuanya bagaimana didiskusikan. Dan terakhir disebutkan yang rajih, yang kuat bagaimana. Seperti itu. Astaghfirullah jami'an. Kemudian setelahnya datang Ibnu Taimiyah. Kita sebutkan tadi ini Ibnu Taimiyah siapa? Ini Ibnu Taimiyah Al-Jadd, yang kakek. Yang namanya adalah Abdus Salam. Mungkin kita sering mendengar nama Ibnu Taimiyah, ya kan Ibu Bia? Yaitu Abul Abbas Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, atau dikenal juga dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mempunyai kitab Majmu' Al-Fatawa. Majmu' Al-Fatawa Ibnu Taimiyah, ya kan Ibu Mia? Namun Ibnu Taimiyah yang ini bukan Ibnu Taimiyah yang Syekhul Islam. Ini adalah kakeknya. Ini adalah kakeknya. Kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang namanya Abdus Salam. Abdus Salam yaitu Majduddin, yaitu lakopnya, julukannya. Kalau Syekhul Islam Taqiyuddin. Abdus Salam Majduddin itu mempunyai anak namanya Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Abdul Halim. Kemudian Abdul Halim memiliki anak Abul Abbas Ahmad Taqiyuddin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi satu keluarga itu semuanya ulama. Subhanallah jami'an. Tapi Syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah itu mempunyai anak atau tidak? Mempunyai anak lagi atau tidak? Yang mana? Yang kakek? Syekhul Islam, yang cucu. Kalau kakek ya jelas lah, punya cucu masa nggak punya anak. Iya. Kayak yang cucu, yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Punya anak lagi tidak? Tidak punya anak, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tidak menikah. Ya Allah. Oh, iya. Seperti Imam Nawawi, tidak menikah. Baik. Jadi itu ya, jangan salah paham. Ibnu Taimiyah di sini itu adalah yang kakek, bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu cucunya. Ibnu Taimiyah ini juga menulis kitab fikih, di antaranya adalah kitab Al-Muharrar. Dan kalau misalkan tadi kita sebutkan, kalau misalkan disebutkan Syekhon di dalam mazhab Hambali, maka maksudnya adalah Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah. Kalau Syekhon di dalam hadis, adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau Syekhon di dalam mazhab Hanafi adalah siapa Ibu sekalian? Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, maka Al-Imam Ar-Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi. Kalau di dalam mazhab Hambali, Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah. Begitu Ibu ya? Iya. Berikutnya di sana ada Ibnu Muflih. Ibnu Muflih ini juga sebenarnya banyak sekali kitab beliau. Di antara kitabnya adalah di sini Al-Furu', dan kemudian juga datang di sana Al-Insaf. Al-Insaf fi ma'rifatir rajih min al-khilaf. Al-Insaf ini adalah kitab syarah. Al-Insaf ini adalah syarah dari Al-Muqni' punya Ibnu Qudamah. Yang kita sebutkan Ibnu Qudamah tadi menuliskan Al-Muqni'. Kemudian disyarah dengan kitab Al-Insaf. Begitu Ibu ya? Al-Insaf ini yang menulis adalah Al-Mardawi. Yaitu Al-Qadhi Alauddin Al-Mardawi. Dan Al-Insaf ini adalah kitab syarah dari Al-Muqni', dan di dalam kitab Al-Insaf ini menyebutkan
riwayat-riwayat Imam Ahmad, maksudnya pendapat-pendapat Imam Ahmad, fatwa-fatwanya Imam Ahmad, dan menyebutkan yang rajih. Makanya sebenarnya nama lengkap Al-Insaf ini adalah Al-Insaf fi ma'rifatir rajih minal khilaf. Dari untuk mengetahui mana yang rajih dari perbedaan-perbedaan pendapat dari pendapatnya Imam Ahmad. Gitu ya, Bapak ya. Wafaqanallahu jami'an. Dan beliau juga mempunyai kitab atau menuliskan kitab usul fikih juga seperti At-Tahrir dan syarahnya At-Takhbir. Wafaqanallahu jami'an. Kurang lebih seperti itu. Jadi di masa ini, di fase ini, yaitu fase kedua ini, orang-orang banyak merujuk ke kitab-kitabnya Ibnu Qudamah dan kitabnya Al-Mardawi. Di kitabnya Ibnu Qudamah tadi ada kitab yang mukhtasar, kitab yang sangat ringkas sekali, yaitu Umdatul Fiqh. Itu bahkan sampai sekarang itu masih dipelajari untuk para pemula. Kemudian juga Al-Muqni ini karena pertengahan di sana dan menyebutkan riwayat juga, maka banyak sekali yang mempelajari kitab Al-Muqni di fase yang kedua ini. Dengan ditambahkan Al-Insaf, ini syarahnya yang ditulis Al-Mardawi. Syarahnya ini untuk betul-betul memastikan mana yang rajih, mana yang mu'tamad dari pendapat-pendapatnya Imam Ahmad. Dan yang terakhir, fase yang terakhir adalah fase ketika semuanya sudah stabil, semuanya riwayat sudah terkumpulkan, sudah jadikan satu, dan usul fikihnya Imam Ahmad juga sudah terbentuk. Kemudian juga sudah mulai ada tarjih di sana, sudah mulai ada menentukan mana yang mu'tamad di dalam madhab. Maka fase yang ketiga ini adalah fase sudah stabil semuanya. Sudah stabil, dan di sana ada beberapa ulama yang muncul, diantaranya adalah Al-Hajawi, kemudian ada Ibnu Najjar, ada Al-Mara'i atau Al-Mar'i, kemudian ada Al-Bahuti. Al-Hajawi ini menuliskan kitab Al-Iqna' li Talibil Intifa'. Ini terdiri dari 4 jilid. Dan memang rinci juga di dalam kitab ini. Mungkin ibu-ibu sekalian pernah mendengar kitab Al-Iqna' yang lain, karena kitab Al-Iqna' itu banyak, bukan hanya ini. Mungkin jarang kitab Al-Iqna' di Indonesia. Karena di Indonesia kan kebanyakan madhabnya fikih. Kalau Al-Iqna' madhab fikihnya adalah madhab Syafi'i kalau di Indonesia kebanyakan. Kalau di Indonesia mungkin ada kitab Al-Iqna', maka Al-Iqna' punyanya Al-Khatib Asy-Syirbini, yaitu madhab Syafi'i. Taib. Dan Al-Hajawi ini juga menulis kitab yang lain yang juga sangat menjadi rujukan dalam mazhab Hambali. Jadi setelah masa-masa Al-Muqni', kemudian Al-Insaf, Al-Hajawi ini menuliskan kitab Zadul Mustaqni'. Zadul Mustaqni' ini betul-betul kitab matan yang sangat banyak menjadi fokus para penuntut ilmu dan mazhab Hambali, dan bahkan mereka berusaha untuk menghafalnya. Itu Zadul Mustaqni'. Kemudian ada Ibnu Najjar. Ibnu Najjar ini menuliskan kitab Al-Muntaha atau disebut Muntahal Iradat. Baik. Mungkin kalau kita kiaskan, kita permisalkan dengan mazhab Syafi'i kemarin. Di mazhab Syafi'i itu mutaakhirun itu ada Al-Imam Ar-Ramli dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau keduanya bersepakat, maka itu adalah pendapat yang mu'tamad. Di dalam mazhab Hambali, kalau misalkan Ibnu Najjar dan Al-Hajawi, keduanya bersepakat baik di dalam kitab Al-Iqna' adalah Al-Muntaha atau Muntahal Iradat, itu pendapatnya sama, maka itu adalah pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Hambali. Begitu Ibu ya? Kalau Al-Iqna' yang ditulis Al-Hajawi dan Muntahal Iradat yang ditulis Ibnu Najjar, itu sepakat pendapatnya, maka itu adalah pendapat yang mu'tamad menjadi pegangan dalam mazhab Hambali. Adapun di sana Al-Mara'i atau Al-Mar'i, Al-Kirmani, beliau menuliskan kitab Ghayatul Muntaha. Ghayatul Muntaha ini adalah kitab yang meringkas kumpulan atau gabungan dari kitab Al-Iqna' dan kitab Al-Muntaha, Muntahal Iradat. Supaya tidak bingung untuk merujuk keduanya, untuk mengetahui mana yang mu'tamad, maka
Al-Marwa'i atau Al-Mar'i ini menggabungkan keduanya menjadi kitab Ghayatul Muntaha. Begitu ya Bu ya. Waffaqanallahu jami'an. Dan beliau juga menulis kitab yang penting juga di dalam kitab dalam mazhab Hambali yaitu Dalilul Talib. Dalilul Talib ini juga kitab untuk pemula yang biasa dipelajari oleh pemula. Waffaqanallahu jami'an. Adapun Al-Bahuti, Al-Bahuti ini menuliskan kitab Kasyaful Qanna'. Kasyaful Qanna' ini adalah syarahnya dari kitab Al-Iqna'. Dan beliau juga menulis kitab syarah Raudul Murbi'. Raudul Murbi' itu syarahnya Zadul Mustaqni'. Zadul Mustaqni' yang ditulis oleh Al-Hajawi tadi, itu disyarah oleh Al-Bahuti. Raudul Murbi'. Bahkan Al-Bahuti ini dikenal dengan julukan Syarihul Madhab, yaitu ulama yang banyak sekali menulis syarah dalam madhab Hambali. Itu Al-Bahuti. Waffaqanallahu jami'an. Kurang lebih demikian Ibu sekalian. Adapun kalau misalkan para penuntut ilmu madhab Hambali pada fase awal, itu biasanya yang dipelajari kitab apa? Biasanya ada kitabnya tadi, kitabnya Ibnu Qudamah yaitu Umdatul Fiqh, kemudian kitabnya Al-Hajawi yaitu Zadul Mustaqni, ada juga kitabnya Al-Karmi Naam, Al-Marwa'i atau Al-Mar'i yaitu Dalilul Talib itu tadi. Ada juga sekarang kitab Akhsarul Mukhtasarat dan Umdatul Talib. Waffaqanallahu jami'an. Ya Allah. Nampaknya waktunya sudah terlewat lagi Ibu sekalian. Saya minta maaf Ibu sekalian. Mungkin kita cukupkan Ibu sekalian. Bagaimana? Ya, Nah, Ustaz. Langsung kita cukupkan saja Ibu ya. Sebelum yang masih kalian, mungkin di beberapa kelas saya telah menyampaikan insya Allah, dan di pekan lalu saya pernah menyampaikan juga, insya Allah sebelum Ramadan tanggal 9 dan 10 Maret, insya Allah kita akan mengadakan daurah nahwu. Dan sebenarnya daurah nahwu ini nanti mungkin akan menjadi awal dari rangkaian kegiatan Ramadan. Karena di bulan Ramadan insya Allah kita akan mengadakan beberapa kegiatan. Di antaranya ada daurah Al-Quran. Daurah Al-Quran ini ada daurah tajwid. Kita akan mempelajari matan tajwid insya Allah. Tapi insya Allah pengajarnya bukan saya. Ada Ustadz insya Allah yang lebih berkompeten. Dan insya Allah juga kita usahakan ada daurah murajaah. Jadi kita berusaha untuk memfasilitasi yang sudah punya hafalan dan ingin murajaah atau kesulitan untuk murajaah, kita nanti insya Allah ada ustadz-ustadz yang bisa menjadi musyrif untuk menyemat orang murajaah. Kemudian juga insya Allah nanti juga ada beberapa daras di pagi hari, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Itu insya Allah kita mulai 5:30. Nanti ada beberapa tema yang kita pelajari insya Allah. Di hari Senin kita insya Allah akan tadabbur surat Luqman. Kemudian di hari Selasa nanti tematik. Di hari Rabu insya Allah kita akan membahas tadabbur atau tafsir surat-surat pendek dalam juz 30. Kemudian di hari Kamis insya Allah kita akan belajar fikih. Namun fikihnya insya Allah yang ringan-ringan saja, yang semoga bisa cukup sekali pertemuan selesai gitu ya. Dan kita tidak membahas fikih puasa karena tahun lalu insya Allah masih ada catatannya dan masih bisa dimurajaah lagi rekamannya. Tapi kita insya Allah nanti di Ramadan akan membahas fikih di bulan Ramadan juga, seperti fikih sholat tarawih, dan tentunya mungkin juga akan menyinggung jamaah juga, fikih jamaah, sholat jamaah. Dan nanti insya Allah juga akan kita bahas fikih zakatul fitr terutama. Kalau masih bisa sempat juga zakat mal. Kemudian kita juga akan bahas insya Allah fikih i'tikaf, dan terakhir fikih puasa Syawal. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya. Adapun majelis mudarasah di Senin malam Selasa selama bulan Ramadan tentu kita libur Ibu sekalian ya, karena ini waktu sholat tarawih, dan kita gantikan dengan majelis-majelis pagi hari. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Itu online atau offline, Ustaz? Online, online. Kita Keseragian. kita kegiatan-kegiatan kita kebanyakan online. Waffaqanallahu jami'an. Baik. Semoga Allah memberikan. Karena pengajarnya juga pencar-pencar.
Ya Ustaz, Sekarang sudah konten kayaknya modern. lebih gampang juga Ustaz kalau online gitu ya. Ya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Hmm. Kalau dulu kita masih kumpul, kita kan di Jakarta Timur dulu masih bisa di masjid atau di rumah tahfidz itu kebanyakan offline dulu kegiatan kita. Tapi sekarang malah justru kebanyakan online. Tapi alhamdulillah jangkauannya lebih luas. Baik. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan rumah sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan soleh dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-hambanya yang soleh dan soleh, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min imarati as-sibyan was-sufaha. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa senantiasa ridho, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya di bulan Sya'ban ini dan memberikan taufik dan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi yang betul-betul siap secara zahir maupun batin, sehingga kita bisa maksimal beribadah di dalamnya dan mendapatkan semua keutamaan di dalamnya. Semoga Allah selalu melindungi, menolong dan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara muslim kita yang dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah dan terdesak, dimanapun juga, terutama di Palestina dan terutama di Gaza. Semoga Allah selalu melindungi mereka, menolong mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka dalam segala hal, baik secara zahir maupun batin. Semoga Allah memberikan kecukupan dalam setiap kebutuhan mereka. Semoga Allah menyatukan hati mereka, menyatukan barisan mereka sehingga tidak ada perpecahan di antara mereka. Semoga Allah selalu melindungi dan menolong para mujahidin yang sedang berjuang di jalan Allah. Semoga Allah selalu merahmati dan menerima para syuhada dan semua umat muslim yang telah gugur di sana. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada semua korban luka-luka di sana. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, menjadi penolong dan memberikan rasa aman di dalam hati mereka. Semoga Allah segera menurunkan azab dan kehancuran kepada Zionis Israel dan negara-negara kafir dan orang-orang kafir dan munafik yang membantu Zionis Israel dalam menyerang Palestina. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair. Ustaz.